Ya, kalau hewan terancam punah itu kalau itu juga di Kalimantan itu ada orangutan ya yang dilindungin, kemudian ada bekantan, ada rangkong, kemudian macan dahan, badak Kalimantan, ada gajah Kalimantan. Seperti itu satwa-satwa memang yang biasanya yang rentan itu untuk punah dan terancam punah, satwa-satwa yang besar. Karena kan mereka butuh ruang gerak yang luas, sehingga memang kalau dengan adanya pertumbuhan dinamika populasi baik manusia itu juga yang membutuhkan ruang gerak, sehingga memang habitat mereka juga semakin sempit gitu. Jadi banyak terjadi interaksi negatif, sehingga juga populasi mereka bisa menyebabkan menurunnya populasi dari satwa-satwa tersebut. Mengatasi itu ya, beberapa langkah-langkah mitigasi yang kami persiapkan sebenarnya yang paling utama kita membentuk satgas atau satuan unit penyelamat atau wildlife rescue unit untuk satwa-satwa apabila terjadi interaksi negatif antara manusia dan satwa liar. Kemudian kita harus selalu mengedukasi baik itu pada pemegang izin usaha, masyarakat, kemudian desa-desa yang berada di sekitar atau habitat si satwa liar tersebut, sehingga mereka ketika misalnya bertemu atau melihat secara tidak sengaja maupun sengaja, itu mereka bisa melakukan upaya menghalau atau langsung menghubungi BKSDA Kaltim, sehingga kita bisa menyelamatkan si satwa tersebut. Kemudian kita juga ada langkah-langkah administrasi kepada pemegang izin usaha yang kita wajibkan untuk membentuk satgas khususnya penyelamatan orang utan. Jadi mereka itu kita latih, kita bentuk, sehingga ketika mereka melakukan bukaan-bukaan lahan di wilayah izin konsesinya, mereka tahu bagaimana menyelamatkan si satwa liar tersebut. Kemudian dari sisi regulasi juga pemerintah khususnya Presiden Republik Indonesia berdasarkan inisiasi oleh KLHK itu terbit instruksi Presiden nomor 1 tahun 2023 untuk yang berbunyi itu pengaruh utamaan keanekaragaman hayati pada pembangunan berkelanjutan. Nah, itu terus kita sosialisasikan baik kepada lembaga pemerintah sendiri, Kementerian PUPR yang dalam hal ini banyak berperan aktif membangun sarpras di seluruh wilayah Indonesia yang tentunya juga pasti akan bersentuhan dengan interaksi negatif antara manusia dan satwa liar, sehingga mereka paham bagaimana melakukan upaya-upaya penyelamatan apabila terjadi interaksi negatif antara manusia dan satwa liar. Dan ini juga menjadi supporting sistem kami nih, khususnya Yayasan Penyelamatan Orangutan Borneo ini ada orangutan dan beruang madu. Seperti itu yang paling yang menjadi satwa endemik atau satwa asli Kalimantan yang rentan dengan kepunahan dan rentan ketika terjadi pembukaan lahan, karena memang itu memperkecil habitat alami mereka seperti itu, sehingga mereka rentan juga untuk keluar ke pemukiman maupun ke jalan. Nah, itu yang kami sangat concern sekali. Dan juga ada bekantan. Nah, bekantan ini biasanya hidup di wilayah mangrove atau pesisir ya. Nah, di situ juga kan tempat pembukaan untuk tambak ya, beralih fungsi lahannya untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Sehingga kita juga melakukan langkah mitigasi untuk penyelamatan si bekantan ini juga. Tadi salah satunya juga kita menggandeng pemerintah daerah untuk melakukan kayak pemulihan ekosistem di wilayah pesisir, wilayah mangrove, wilayah yang dilindungi khususnya mangrove untuk menyelamatkan si bekantan ini. Di sini di Bos F ya. Kalau untuk di Bos F sekarang posisinya sekitar 537 individu untuk nanti detailnya bisa dikonfirmasi ke Mbak Pauli, nanti akan ada di presentasi. Sebelum IKN mulai dibangun secara masif seperti ini, Kementerian, pemerintah pusat, lembaga itu sudah menyiapkan langkah-langkah mitigasi apabila dampak pembangunan infrastruktur IKN.
khususnya KLHK berperan penting di sini. Itu kenapa tadi ada beberapa kegiatan yang kami lakukan di wilayah IKN yang menjadi target kami di Renstra 2020 sampai dengan 2024 dari Bappenas. Yaitu pertama ya kita memetakan keanekaragaman hayati di wilayah IKN. Kemudian ketika kita sudah dapat lokasi-lokasi sebaran satwa, kemudian kita membuat langkah mitigasinya dengan membuat koridor satwa. Untuk apa? Untuk melindungi si satwa itu sendiri. Kemudian kita juga membentuk Wildlife Rescue Unit, di mana itu nanti akan berperan utama ketika konflik atau interaksi negatif antara manusia dan satwa lain tidak dapat dihindarin, sehingga si satwa sendiri bisa mendapatkan tindakan yang tepat untuk penyelamatannya. Baik itu kita lepas liarkan kembali ke alam, kita translokasi ke wilayah lainnya, atau kita masukkan pusat rehabilitasi. Jadi memang kalau IKN sendiri dengan konsep forest city-nya itu sangat mendukung dengan kelestarian alam, sehingga memang sangat memperhitungkan ketika akan membuka wilayah untuk membangun infrastruktur. Bahkan Kementerian PUPR sendiri ketika membuka satu segmen ke segmen lainnya itu selalu berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya juga dengan BKSDA Kaltim terkait data-data atau peta atau sebaran dari tumbuhan dan satwa liar baik yang tidak dilindungi maupun dilindungi di wilayah IKN.